Materi kita hari ini adalah asumsi rasionalitas. Nah, pertama kita bahas definisinya dulu. Asumsi rasionalitas itu adalah anggapan bahwa manusia berperilaku secara rasional atau masuk akal dan tidak akan secara sengaja membuat keputusan yang menjadikan mereka lebih buruk. Jadi ini sudah menjadi sifat manusia ya, bahwa manusia itu karena punya akal maka akan berperilaku secara rasional. Ya, secara masuk akal karena dia kan punya akal. Jadi otomatis manusia yang punya akal akan berperilaku secara masuk akal. Dan tidak akan ya, karena dia punya akal, dia tidak akan secara sengaja membuat keputusan yang menjadikan mereka menjadi lebih buruk. Yang pertama, perilaku rasional itu dilihat dari metodenya. Nah, kalau kita baca nih definisinya di sini yaitu tindakan yang beralasan, bukan berdasarkan kebiasaan, prasangka, atau emosi. Jadi, rasional atau tidaknya sebuah perilaku itu dilihat dari metodenya, ya. Kalau tindakan itu dihasilkan dari hasil berpikir, mempertimbangkan, itu menjadi tindakan yang beralasan, maka disebut tindakan perilaku rasional. Tapi kalau misalnya tindakan itu kamu lakukan hanya berdasarkan kebiasaan saja, prasangka, atau karena emosi, nah berarti itu bukan perilaku rasional. Begitu ya. Yang kedua, hasil. Ya, rasional atau tidaknya itu dilihat dari hasil. Kalau tindakannya itu punya tujuan yang ingin dicapai, ada tujuannya, maka disebut perilaku rasional. Tapi kalau tindakannya itu nggak jelas, nggak ada tujuannya, maka tidak rasional. Misalnya ketika kamu pergi ke pasar, mau beli beras misalnya, terus tiba-tiba kamu lewat di toko baju, lihat baju warna putih, terus beli, ya. Tiba-tiba kamu beli aja, buat apa? Ya nggak tahu juga kamu buat apa, kamu nggak punya tujuan kok tiba-tiba beli baju putih. Padahal tadi tujuan awalnya adalah beli beras, ya. Dan tiba-tiba kamu malah beli baju putih, padahal baju putih itu tidak ada dalam daftar catatan belanjaan kamu, dan kamu juga beli baju putih itu tiba-tiba aja gitu, tidak pakai pikir panjang tadi. Terus kemudian tujuannya apa? Nggak ada juga gitu. Ya karena suka aja gitu, karena pengen aja gitu ya. Nah itu tidak rasional tuh tindakannya. Tapi kalau misalnya kamu tadi kan niatnya beli beras, ke pasar, terus memang beli beras gitu, nah itu termasuk tindakan yang rasional ya. Karena sesuai dengan tujuan kamu tadi mau beli beras gitu. Dan beli beras itu karena habis ya. Jadi ya memang ada tujuannya, karena beras di rumah mau habis, jadi kamu harus beli beras lagi gitu. Nah, kecuali misalnya kamu begitu di jalan di pasar itu memang mau beli beras, tapi kemudian lihat ada toko pakaian, lalu lihat ada baju putih. Nah, lalu kamu pikirkan dulu, aduh kan tadi maunya beli beras ya, tapi kok baju putih ini rasa anak beli juga gitu. Kamu ceklah gitu di dompet, cukup nggak ya? Nah, terus kamu pikirkan, oh duitnya cukup nih. Terus kamu pertimbangkan lagi, ini baju putih aku kira-kira urgent nggak ya? Oh iya, aku kan ini mau magang, sebulan lagi mau magang, perlu baju putih, nih ada tujuannya. Oke, kamu beli, duitnya juga cukup gitu. Kamu beli karena ada tujuannya tadi, mau dipakai buat magang bukunya. Dan magangnya itu sebentar lagi gitu ya. Takutnya nanti nggak ada waktu lagi buat ke pasar gitu. Nah, itu rasional ya. Tapi kalau kamu sekonyong-konyong itu beli baju putih, tidak ada direncanakan sebelumnya pengen beli baju putih, tiba-tiba beli baju putih. Nah, yang tadi mau beli beras tiba-tiba nggak jadi beli beras gitu kan, karena uangnya nggak cukup. Terus beli baju putih juga nggak ada tujuannya, nggak jelas buat apa gitu. Nah, itu tidak rasional. Jadi begitu yang membedakannya
apakah sebuah tindakan itu tergolong ke dalam perilaku yang rasional atau tidak rasional, itu dilihat dari metodenya dan dari hasilnya gitu ya. Kita lanjutkan ya materinya. Tadi sudah membahas tentang definisi perilaku rasional dan dua makna perilaku rasional, metode dan hasil. Sekarang kita masuk ke materi tentang jenis-jenis rasionalitas. Jadi ada dua jenis ya. Yang pertama, self-interest rationality. Yang kedua ada present aim rationality. Self-interest rationality ini kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia artinya rasionalitas kepentingan pribadi. Ya, ini merupakan prinsip ekonomi menurut Edgeworth, seorang tokoh ekonom yang menurutnya semua orang itu bertindak karena ada kepentingan pribadi ya. Jadi namanya rasionalitas kepentingan pribadi, di mana seseorang berperilaku atau melakukan tindakan itu digerakkan karena digerakkan oleh kepentingan pribadi. Kenapa orang itu berperilaku rasional, melakukan tindakan rasional? Ya, karena ada kepentingan pribadi, ya, digerakkan oleh kepentingan pribadinya masing-masing. Dan kepentingan pribadinya itu tidak hanya bersifat materi, ya. Jadi bisa bersifat materi dan bisa bersifat non materi. Yang materi misalnya tadi ingin memperbanyak kekayaan. Yang non materi misalnya ingin mendapatkan persahabatan, ingin mendapatkan cinta, kekuasaan, ingin menolong orang lain, ingin menciptakan karya seni, dan lain sebagainya. Nah, jadi kepentingan pribadinya ini tidak selalu hal yang bersifat materi, tapi ada juga non materi, dan tidak semuanya negatif, ada juga yang positif gitu. Jadi diingat ya bahwa ada jenis rasionalitas itu yang digerakkan oleh self-interest atau kepentingan pribadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya, next slide. Jenis rasionalitas yang kedua yaitu present aim rationality. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, artinya adalah rasionalitas tujuan saat ini. Nah, silahkan dibaca definisinya sama-sama. Teori ini berasumsi bahwa manusia menyesuaikan preferensinya atau pilihannya dengan sejumlah aksioma, tanpa harus menjadi self-interest atau tertumpu pada kepentingan pribadi yang udah kita bahas sebelumnya tadi. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya nih, aksioma itu apa? Aksioma itu bisa diartikan sebagai asumsi, bisa juga diartikan dengan sesuatu yang dianggap benar. Jadi itu ya yang dimaksud dengan aksioma. Oke, jadi ini adalah salah satu jenis rasionalitas, yaitu rasionalitas tujuan saat ini. Nah, dalam jenis rasionalitas yang kedua ini berbeda dengan yang sebelumnya kita bahas. Yaitu kalau yang sebelumnya tadi kan seseorang itu berperilaku rasionalitas karena digerakkan oleh kepentingan pribadi yang ingin dia capai. Nah, kalau present aim rationality ini, perilaku rasionalnya itu dilakukan bukan karena kepentingan pribadi, tapi ada tujuan saat ini yang ingin dia capai. Apa tujuan saat ininya? Itu ada aksioma-aksiomanya, ada asumsinya, ada kebenaran yang diyakini gitu. Jadi tidak digerakkan oleh kepentingan pribadi, melainkan digerakkan oleh
sejumlah aksioma, asumsi, atau sesuatu yang dianggapnya benar yang ingin dia capai saat ini. Seperti itu ya perbedaannya antara self-interest rationality dengan present I'm rationality. Kalau self-interest rationality itu digerakkan oleh kepentingan pribadi, kalau present I'm rationality digerakkan oleh aksioma atau asumsi atau sesuatu yang dianggapnya benar. Halo, hai, semoga masih semangat ya. Apalagi melihat materinya bercabang-cabang, ini ada panah-panahnya. Mudah-mudahan panah-panah ini tepat memanah semangat kalian, jadi lebih semangat lagi dalam menyimak materi yang Ibu sampaikan. Oke, kita masih melanjutkan pembahasan present I'm rationality. Tadi kan sudah Ibu jelaskan bahwa present I'm rationality itu digerakkan ya, perilaku rasional yang digerakkan oleh sejumlah aksioma. Apa aksiomanya? Nah, ini ada 3 nih. Yang pertama, aksioma kelengkapan. Ya. Singkatnya, aksioma kelengkapan ini bisa kita kasih slogan, ku tahu yang ku mau. Yang kedua, aksioma transitivitas. Atau bisa kita kasih slogan, teguh pendirian. Wah, nggak bisa diganggu gugat nih. Pokoknya kalau dia meyakini bahwa yang benar itu adalah A, mau gimana pun kita kasih penjelasan, dia tetap teguh pendirian, tetap pilihnya A. Yang ketiga, aksioma kontinuitas. Bisa kita kasih slogan, tak ada rotan, akar pun jadi. Nah, ini orang yang biasanya nggak suka pilih-pilih nih. Ya, kalau nggak ada A, ya udah, aku pilih yang B aja. Oh, B juga nggak ada, ya udah aku yang C aja, gitu ya. Easy aja orangnya ini. Ngikut arus aja pokoknya. Oke, kita lanjut ke next slide ya. Oke guys, sekarang kita akan mengupas wortel. Oh maaf, bukan wortel yang akan kita kupas, melainkan aksioma-aksioma tadi yang mau kita kupas satu persatu. Dimulai dari aksioma kelengkapan. Atau tadi slogannya apa? Masih ingat? Ku tahu yang ku mau. Itu tadi slogannya ya. Asumsi ini menyatakan bahwa jika individu dihadapkan pada dua situasi atau dua pilihan, maka ia dapat selalu menentukan secara pasti salah satu dari 3 kemungkinan. Contohnya, A lebih disukai daripada B. B lebih disukai daripada A dan B sama-sama disukai. Loh, kenapa cuma A dan B yang disebut? CDE-nya mana? Oh, kan udah dijelasin tadi jika dihadapkan pada dua situasi. Jadi ini hanya contoh ya. Contohnya dua situasi itu, situasi A dan situasi B. Contohnya ya, kamu punya uang 100.000. Dengan uang 100.000 itu kamu bisa membeli 1 buah barang. Apakah itu barang A atau barang B? Jadi pilihannya ada 2 barang nih. Maka kalau berdasarkan aksioma kelengkapan ini, kamu itu orangnya tahu yang kamu mau. Kamu akan punya 3 pilihan nih. Jadi kamu tuh orangnya antara 3 ini. Antara 3 ini nih yang akan kamu lakukan. Bisa jadi kamu akan lebih memilih A, barang A. Karena barang A lebih kamu sukai daripada barang B. Atau bisa juga kamu akhirnya beli barang B. Kenapa? Karena barang B lebih kamu sukai daripada A. Atau bisa juga kamu suka dua-duanya. Kamu beli dua-duanya. A beli dan B beli. Ya. Maka tadi uang 100.000 aja, Bu. Cuma cukup buat bayar 1 barang. Ya.
masih ada QRIS ya. Jadi uang 100.000 ditambah sisanya bayar QRIS. Jadi kamu beli aja dua-duanya. Daripada bingung-bingung, ya udah tukar aja dah keduanya. Nah, ada kan orang yang seperti itu. Nah, ya. Nah, ini namanya aksioma kelengkapan ya. Kamu punya preferensi yang seperti ini gitu ya, lengkap gitu. Bisa kamu lebih suka A daripada B, bisa lebih suka B daripada A, bisa juga kamu suka dua-duanya, beli aja dua-duanya gitu. Pernah mungkin di antara kalian ada nih yang pernah kayak gini, bingung mau milih barang A kah, mau milih barang B. Saking bingungnya beli dua-duanya. Ya, pasti pernah nih, ada nih pasti nih yang pernah kayak gini nih. Yakin nih, Bu. Nah, jadi ketika kamu dihadapkan pada dua pilihan atau dua situasi, lalu kamu itu mempunyai asumsi-asumsi seperti asumsi yang 3 ini, berarti itu namanya aksioma kelengkapan ya. Kamu berperilaku rasional itu berdasarkan aksioma ini gitu ya. Kita lanjutkan mengupas aksioma yang kedua, yaitu transitivitas. Slogannya tadi adalah teguh pendirian. Asumsi ini menyatakan bahwa pilihan individu bersifat konsisten secara internal. Contohnya, A lebih disukai daripada B, B lebih disukai daripada C. Maka A harusnya lebih disukai daripada C. Mari kita ke contoh kasus. Nah, misalnya ini orang dihadapkan pada 3 pilihan. Dia disuruh milih antara A, B, dan C. Nah, misalnya ditanya nih kan, mana yang lebih cantik? Kalau A sama B, mana yang lebih cantik? Oh, A. Lebih cantik daripada B. Terus ditanya lagi, kalau si B bang sama si C, mana yang lebih cantik? Si B dong. Oh gitu. Nah, kalau diurutkan, tadi kan A lebih disukai daripada B. Ya, karena A lebih cantik daripada B. B sama C, kecantikan B sih. Terus ditanya lagi, nah kalau A lawan C, bang, cantikan mana ya? Ya jelaslah A. C aja sama si B kalah cantiknya. Ya. Sedangkan B kalah sama A. Ya kalau dibandingkan A sama C, ya A lah yang menang. Nah, inilah orang yang rasionalitasnya digerakkan oleh keteguhan pendiriannya. Pokoknya kalau di matanya udah A yang tercantik, mau B, mau C, tetap A yang paling cantik ya. Teguh pendirian. Masih dalam edisi Kupas Mengupas. Nih yang ketiga akan kita kupas adalah aksioma kontinuitas. Slogannya tadi adalah apa ya tadi ya? Tak ada rotan, akar pun jadi. Nih ya slogannya. Asumsi ini menyatakan bahwa situasi-situasi yang mendekati pilihan, maka situasi tersebut harus pula menjadi prioritas. Contohnya, jika bagi seseorang A lebih disukai daripada B, maka situasi-situasi yang secara cocok mendekati A harus juga lebih disukai daripada B. Oke, tidak afdol rasanya kalau misalnya tidak dikasih contoh kasus ya. Jadi sekarang Ibu akan kasih contoh kasusnya. Kita sambung aja contohnya seperti contoh yang sebelumnya tadi ya. Masalah cantik-cantikan tadi. Nah, orang yang teguh pendirian tadi, pokoknya dari awal sampai akhir gitu ya, A dah yang paling cantik sedunia. Nah, kalau aksioma kontinuitas, maka beda lagi sikapnya. Tidak sama dengan yang teguh pendirian yang transitivitas tadi ya, beda. Kalau yang transitivitas tadi teguh pendirian, pokoknya A aja terus ya dari awal sampai akhir.
yang kontinuitas ini agak lebih mudah goyah ini orangnya ya. Bisa dikasih umpan yang lain gitu. Misalnya nih, dia nih sama persepsinya dengan yang sebelumnya. Nah, ketika disuruh milih A dengan B, mana yang lebih cantik? Oh, dia jawabnya A. Menurutku A lebih cantik. Aku lebih menyukai A karena A lebih cantik daripada B. Kenapa? Kamu lebih suka A daripada B? Oh, karena A lebih cantik. Apa yang membuat A itu nampak cantik? A itu badannya tinggi, rambutnya panjang sampai kaki, hidungnya mancung. Terus apa lagi? Bulu matanya lentik seperti sapu ijuk misal. Bibirnya tipis setipis kapas. Nah, itu yang membuat A itu nampak cantik di mataku, ujar. Misal ya, ujar seorang lelaki. Terus dibahas lagi oleh orang yang bertanya. Oh, jadi itukah yang membuat si A itu cantik di matamu? Jadi kriterianya seperti itu ya. Dijawab lagi nih oleh si orang yang ditanya nih. Iya, itulah kriteria kenapa menurutku A itu cantik daripada B. Ya. Oh, berarti Ikam suka ya dengan A karena dia tadi rambutnya panjang sampai kaki, terus hidungnya mancung kayak Pinocchio, bulu matanya panjang lentik kayak sapu ijuk gitu ya. Nah, tinggi badannya semampai kayak tiang listrik gitu. Nah, itu tuh ada tuh di kelas sebelah yang mirip. Sama, badannya sama tinggi, menjulang kayak tiang listrik, hidungnya juga sama mancung. Bibirnya juga setipis kapas, sama, mirip banget. Pokoknya kriteria yang ada pada A itu ada juga pada si C, yang ada di kelas sebelah tuh ceweknya. Oh, nah dia melihat bahwa si C ini memiliki ciri-ciri yang sama, yang hampir mendekati si A ciri-cirinya, makanya dia juga suka sama si C. Ya, karena mirip tadi, sama cantiknya, kriterianya sama. Nah, oleh karena itu dia akhirnya ya karena dia sukanya si A dengan kriteria seperti itu tadi, maka ketika ada pilihan lain yang kriterianya mirip dengan si A, dia jadinya juga suka. Ya. Gitu. Jadi mudah tergantikan kalau orang digerakkan oleh tindakannya itu digerakkan oleh aksioma kontinuitas ini, dia mudah digoyahkan ya pilihannya. Makanya di slogannya adalah tak ada rotan, akar pun jadi. Ya, selama akar itu mirip sama rotan, fungsinya sama, kriterianya sama. Ya, pokoknya ciri-cirinya mendekati lah gitu. Sama rotan yang nggak masalah akar gitu. Ya. Nah, jelas ya contohnya? Nah, mungkin kalian masih ingat ketika kalian itu masih kecil, masih anak-anak gitu ya. Hendak minta tukarkan mainan, terus orang tuamu nggak mau, kamu ngamuk-ngamuk, nangis-nangis, jungkir balik. Itu diganti sama permen. Nah, ini ada permen nih. Nah, dikasih permen langsung nerima, diem gitu. Nah, itu ya, mudah digoyahkan. Semoga contohnya bisa dipahami. Ada lagi nih ternyata asumsi-asumsi lainnya. Selain dari yang tiga ibu sebutkan tadi ya, kelengkapan, transitivitas, sama kontinuitas. Masih ada ternyata yang lainnya. Nah, tapi secara umum yang tiga itu yang banyak dibicarakan ya. Nah, yang pertama ada asumsi kemonotonan yang kuat. Strong monotonicity, bahwa yang lebih banyak berarti lebih baik. Kalau kamu suruh milih, nih ada 2 piring, ditawarin, ada satu porsinya lebih sedikit, satu porsinya lebih besar, pilih yang lebih besar porsinya. Ya, menurut kamu itu. Karena yang lebih besar itu, kalau milih yang lebih besar, porsinya artinya lebih rasional.
Yang kedua, local non-satiation, bahwa seseorang dapat selalu berbuat lebih baik sekecil apapun bahkan bila ia hanya menikmati sedikit perubahan saja dalam konsumsinya. Nah, ini karena ada perubahan ini ya. Jadi tindakannya itu digerakkan oleh karena dia ingin ada perubahan walaupun sedikit aja perubahan. Yang ketiga, konektivitas ketat, strict ya, convexity, bahwa seseorang lebih menyukai yang rata-rata daripada yang ekstrim. Nah, ini ya. Dia suka yang umum-umum aja, yang rata-rata orang suka, dia suka gitu. Materi kita belum selesai ya, masih ada lagi. Kita mau masuk ke asumsi rasionalitas dalam perspektif Islam. Jadi bagi yang mau ke WC, monggo silakan ke WC dulu. Yang mau ambil minum, silakan ambil minum dulu ke dapur. Yang mau ambil cemilan, silakan ambil dulu cemilannya karena materi kita masih ada beberapa slide lagi. Ini kita baru sampai di slide 14, masih ada sisa beberapa lagi sampai kita selesai di slide 20. Jadi boleh kalau mau break dulu tadi, di pause dulu, dilanjutkan setelah hajat-hajatnya ditunaikan. Yang sudah kita bahas tadi adalah asumsi rasionalitas secara umum ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke asumsi rasionalitas yang perspektif Islamnya. Oke, sudah ke WC tadi, sudah ambil air, sudah ambil cemilan, sudah memutih kipasan, sudah ya dan lain sebagainya, belum sempat mandi, mungkin udah mandi juga tadi pas break. Sekarang kita lanjut ya. Oke. Para ekonom muslim itu menyampaikan kritikannya kepada konsep rasionalitas konvensional yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Yang pertama dikritik dalam pandangan Islam adalah self-interest rationality. Kenapa dikritik? Karena dianggap terlalu longgar. Sehingga tindakan apapun dari seseorang, self-interest rationality tadi adalah rasionalitas kepentingan pribadi ya. Dianggap rasional sebuah tindakan itu apabila dilakukan karena ada kepentingan pribadi di baliknya gitu ya. Nah, ini dianggap terlalu longgar dalam Islam sehingga tindakan apapun dari seseorang itu bisa dianggap rasional hanya karena dia mengklaim bahwa tindakannya didorong oleh self-interest atau kepentingan pribadinya. Nah, kalau dalam pandangan konvensional, kalau ada orang yang melakukan tindakan karena didorong oleh kepentingan pribadinya, walaupun itu merugikan orang lain, itu dianggap rasional. Nah, ini yang dikritik karena dianggap terlalu longgar sehingga menyebabkan orang lain itu egois. Jadinya. Nah, teori berikutnya yang dikritik adalah konsep rasionalitas untuk transitivitas, aksioma transitivitas, teguh pendirian tadi. Nah, transitivitas adalah syarat minimal konsistensi, konsisten ya, teguh pendirian. Hal ini dianggap tidak selalu relevan dengan situasi yang ada, karena beberapa kasus tidak dapat dijelaskan rasionalitasnya berdasarkan aksioma transitivitas. Oke, misalnya tadi kamu mendukung seseorang karena orang itu baik, tapi kemudian dia berubah, ya menjadi jahat, masa tetap didukung gitu kan? Atau misalnya awalnya kan kamu suka makan sesuatu, ternyata keluar fatwa bahwa itu haram, masa kamu tetap makan, ya kan? Nah, jadi ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan rasionalitasnya berdasarkan aksioma transitivitas. Kritikan selanjutnya ditujukan untuk asumsi strong monotonicity, yaitu asumsi yang mengatakan bahwa lebih banyak lebih baik ya, lebih rasional.
dan local non-satiation, yaitu tadi asumsi yang mengatakan bahwa rasional gitu ya, perubahan berdasarkan perubahan walaupun perubahannya sedikit. Nah, sedangkan dalam perspektif Islam, lebih banyak tidak selalu berarti lebih baik, dan perubahan konsumsi tidak selalu berarti lebih baik. Ya, jadi belum tentu yang lebih banyak itu rasional, belum tentu yang berubah itu rasional. Ya. Asumsi-asumsi ini hanya berlaku jika semua pilihan adalah barang halal. Nilai Islam tentang halal haram membuat kita harus memperluas spektrum utilitas untuk strong monotonicity dan local non-satiation. Jadi kita sebagai umat Islam ini dibatasi oleh pilihan halal dan haram ya. Nah, mengkonsumsi barang haram tidak bisa kita pakai konsep makin banyak lebih baik gitu. Justru makin banyak kita konsumsi, makin banyak dosa kita. Nah, jangankan untuk barang haram, barang yang halal pun misalnya madu. Kalau kebanyakan kan nggak boleh juga. Ya. Nah, ujar Allah kan kita tidak boleh berlebihan. Ya. Kemudian Nabi juga menyuruh kita kalau makan itu berhenti sebelum kenyang. Jadi tidak boleh berlebihan dalam Islam. Dan juga ada paradoks halal haram tadi. Nah, misalnya kita suka dengan makanan yang misalnya suka bakso gitu ya. Oke, nggak apa-apa kita makan bakso gitu. Kita suka makan bakso di warung A misalnya. Nah, di warung A ini baksonya enak gitu. Nah, terus buka lagi nih, ada warung baru, warung bakso baru. Sama enaknya, tapi harganya lebih murah. Gitu. Nah, tapi ada isu bahwa di situ ada bahan-bahan yang non halal. Nah, gitu ya. Kalau orang yang tanpa memikirkan halal haram tadi, bisa berpindah dia, bisa melakukan perubahan konsumsi. Ya, atau rasanya sama, harganya lebih murah. Nah, tapi karena orang Islam ini dibatasi halal haram, maka kalau kamu merubah konsumsi ke tempat warung bakso yang baru buka tadi itu bukannya lebih baik, tapi itu tidak bisa kamu lakukan, kan malah jadi dosa ya gitu. Nah, ternyata aksioma kontinuitas itu juga dikritik oleh para ekonom muslim. Kalian tentunya masih ingat apa tadi aksioma kontinuitas? Apa slogannya tadi? Apa, ayo? Iya, betul. Aksioma kontinuitas itu yang slogannya adalah tak ada rotan akar pun jadi. Kalau kamu suka si A karena dia hidungnya mancung, maka seharusnya cewek lain yang hidungnya mancung juga kamu sukai. Ya, seperti itu tadi. Persyaratan dalam aksioma kontinuitas itu adalah kamu harus continue. Kalau kamu suka A karena hidungnya cantik, maka cewek-cewek lain yang hidungnya cantik juga harusnya bisa menggantikan si A untuk kamu sukai. Barulah kamu dikatakan rasional kalau menurut aksioma kontinuitas. Sebaliknya, jika kamu suka A karena hidungnya mancung, lalu kamu tidak suka C, D, E, dan lainnya yang hidungnya juga mancung, maka itu dianggap tidak rasional karena kamu tidak continue. Nah, itu kalau menurut aksioma kontinuitas ya, persyaratan rasionalitasnya adalah kontinuitas. Nah, hal inilah yang menurut para ekonom muslim terlalu ketat ini, harus dilonggarkan persyaratan aksioma kontinuitasnya. Kenapa? Karena ada kalanya pilihan konsumsi bukan permintaan yang kontinu, melainkan diskrit disebabkan kondisi darurat. Kamu suka makan ayam goreng, tapi bukan berarti semua ayam goreng yang ada di muka bumi ini kamu sukai, ya kan? Nah,
kamu suka cewek berhidung mancung, tapi ya enggak juga kali ya semua cewek berhidung mancung terus kamu sukai, ya kan? Kamu suka nasi goreng ya bukan berarti semua nasi goreng harusnya akan kamu sukai gitu. Nah, kamu juga tidak harus selalu menyukai nasi goreng. Bisa jadi kamu akhirnya berpindah ke suka sama lontong misalnya. Apakah itu tidak rasional? Ya rasional juga gitu. Mungkin ada kondisi darurat yang membuat kamu itu tidak bisa lagi makan nasi goreng. Dalam ekonomi Islam ada beberapa kaidah rasionalitas. Yang pertama, perilaku rasional adalah perilaku yang berorientasi untuk mencapai maslahah. Ya. Kalau perilaku itu dilakukan atau tindakan itu dilakukan tidak berorientasi pada tercapainya maslahah, berarti bukan perilaku yang rasional. Yang kedua, rasionalitas artinya tidak ada kemubaziran, karena ajaran Islam menolak perilaku mubazir. Yang ketiga, setiap upaya untuk meminimalkan risiko adalah perilaku yang rasional. Meminimalkan ya, bukan menghindarkan risiko. Nah, dalam ekonomi, khususnya dalam bisnis, dalam usaha, itu kita senantiasa dihadapkan pada banyak risiko. Misalnya kamu mau buka bisnis, itu kamu pasti harus berhadapan pada banyak risiko. Mau jual makanan, misalnya, ada risiko basi, risiko nggak laku, dan banyak risiko lainnya ya. Nah, upaya kamu agar risiko itu bisa menjadi lebih kecil, bisa minimal, atau bisa dihilangkan. Nah, upaya itu adalah merupakan perilaku yang rasional. Selama tidak bertentangan dengan pencapaian maslahah tadi. Nah, masalahnya maslahah itu punya arti yang luas. Ya, maslahah kan secara bahasa artinya keuntungan atau manfaat plus berkah. Nah, masalahnya siapa? Di sini bukan hanya mengacu pada self interest ya, pada kepentingan pribadi, tapi masalah ini merupakan bersifat multidimensi. Jadi masalah individu, masalah masyarakat, atau masalah sosial, masalah agama. Gitu. Jadi tidak hanya mengacu pada self interest atau kepentingan pribadi ya masalah ini, tapi juga individu, Tuhan, atau agama, lingkungan, masyarakat. Jadi sangat luas ya. Ya kalau bisa kita singkat ya masalah individu dan masalah sosial gitu ya. Oke. Yang keempat, perilaku rasional berdasarkan pada keyakinan adanya kehidupan setelah kematian, di mana semua aktivitas ekonomi akan dipertanggungjawabkan kepada Allah nantinya setelah hari akhir, yaumil hisab, dan hari pembalasan. Jadi nanti perbuatan ekonomi atau aktivitas ekonomi yang dilakukan di dunia akan diminta pertanggungjawabannya dan ada konsekuensi atau hukumannya, ada ganjarannya. Nah, keyakinan seorang pelaku ekonomi terhadap adanya hari akhir dan hari pembalasan ini merupakan bagian dari perilaku yang rasional ya, karena dia yakin bahwa nanti kalau dia curang dalam berjualan itu nanti dipertanggungjawabkan karena di akhirat. Nah, bisa menjadi dosa kan, dan nanti akan ada hukumannya di akhirat. Nah, sehingga dia akhirnya tidak berani untuk berperilaku curang dalam berjualan. Nah, ini merupakan perilaku yang rasional juga dalam Islam. Nah, jadi inilah kaidah-kaidah rasionalitas dalam ekonomi Islam. Baik, setelah kalian tahu kaidah-kaidah rasionalitas dalam ekonomi Islam, nah silahkan kita masing-masing introspeksi diri apakah perilaku ekonomi kita selama ini
sudah memenuhi kaidah-kaidah rasionalitas ini? Apakah kita masih berperilaku mubazir dalam kehidupan sehari-hari? Oh, berarti kita, kalau dalam kacamata ekonomi Islam, itu merupakan perilaku yang tidak rasional. Misalnya pergi ke kondangan, ke acara selamatan, terus ngambil air mineral gitu ya, 1 gelas, diminum sedikit, sisanya ditinggalkan karena dihabiskan. Nah, itu mubazir tuh. Ya, itu bukan perilaku yang rasional tuh. Yang rasionalnya gimana? Oh, kita menghindari kemubaziran. Daripada tidak habis, mending tidak diminum sama sekali. Atau kalau tidak habis, kita bawa pulang lah aqua gelasnya tadi ya, supaya bisa kita habiskan di perjalanan atau sesampainya di rumah kita minum sampai habis, untuk menghindari perilaku yang tidak rasional atau perilaku mubazir tadi. Yang cewek-cewek punya baju banyak banget misalnya ya, lemari 6 pintu penuh semua dengan baju ya, banyak baju yang tidak terpakai lagi tapi masih tetap disimpan di lemari, padahal sudah nggak muat, sudah tidak bisa dipakai lagi ya. Nah, itu mubazir tuh. Supaya nggak mubazir gimana? Oh, kalau kita berpikir rasional, kita harus menghindari kemubaziran ini. Oh, aku donasikan ke orang lain, aku hadiahkan ke orang lain, aku sedekahkan baju-baju yang masih layak pakai ini kepada orang lain gitu ya. Nah, itu merupakan perilaku yang rasional daripada kita simpen di lemari tidak terpakai ya, bertahun-tahun tidak terpakai. Nanti kainnya menjadi rapuh sendiri, rusak bajunya. Itu mubazir, tidak rasional. Nah, kalau yang nomor 3, contohnya gimana? Oke, gini contohnya. Misalnya kamu ditawarin orang untuk ikut arisan. Nah, kamu nggak kenal nih bandarnya siapa, terus arisannya ini sistemnya seperti apa. Nah, kemudian ada yang aneh juga dari sistemnya ini ya. Nah, kamu menemukan ada sesuatu yang aneh dari sistemnya ini gitu. Nah, tapi kemudian kamu tergiur sama keuntungan yang besar, jadi kamu tidak berusaha untuk meminimalkan risikonya. Nah, ini juga tidak rasional. Karena tergiur keuntungan besar, kamu tidak melakukan pertimbangan-pertimbangan untuk meminimalkan risiko. Itu juga merupakan perilaku yang tidak rasional. Contoh yang keempat, kamu misalnya buka bisnis ya, buka usaha, jualan apa misalnya, tapi kamu itu demi meraup keuntungan ya, demi self interest kamu kemudian berperilaku curang ya, takarannya lah nanti kamu kurangi, atau bohong misalnya yang harusnya 1 kilo dalam satu kemasan itu, nah kamu kurangi menjadi 900 gram aja ternyata yang dijual dalam kemasan itu, sementara harga untuk 1 kilo ya. Karena kamu ingin mengejar self interest atau keuntungan pribadi kamu melakukan kecurangan yang merugikan orang lain. Nah, itu artinya kamu tidak takut pada hukum Allah. Nah, itu merupakan perilaku yang tidak rasional ya. Oke, sudah Ibu jelaskan juga dengan contoh-contohnya tadi. Semoga setelah mengetahui kaidah rasionalitas dalam ekonomi Islam, kita bisa berperilaku lebih rasional lagi setelah ini ya. Jadi tujuan pendidikan itu kan bukan hanya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, tapi juga untuk mengubah sikap, mengubah perilaku. Itu tujuan pendidikan. Buat apa jadi sekolah lama-lama, buat apa kuliah lama-lama, tapi perilaku dan tindakan kita tidak mengalami perbaikan, itu sia-sia artinya pendidikannya. Jadi setelah mengetahui tentang kaidah rasionalitas dalam ekonomi Islam, moga-moga saja perilaku ekonomi kita menjadi lebih baik lagi dan lebih islami setelah ini ya. Oke, next slide. Wah, sayang sekali ternyata materi kita hari ini sudah selesai.
Apa yang Ibu sampaikan ini tentu saja tidak cukup untuk meningkatkan ilmu, pengetahuan, dan wawasan kalian. Ya. Karena keterbatasan dalam banyak hal, termasuk keterbatasan waktu. Oleh karena itu, sebagai siswa yang dewasa, yaitu mahasiswa, tentunya kalian setelah ini akan menambah lagi referensi kalian tentang materi ini dari berbagai sumber lain, untuk memperkaya pemahaman kalian tentang asumsi rasionalitas dalam ekonomi Islam. Jadi yuk, tingkatkan aja literasi membacanya, literasi medianya, ya. Cari berbagai sumber lain selain dari apa yang Ibu sampaikan, sehingga kamu juga semakin kaya informasinya. Oke. Karena materinya sudah habis, maka apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya melalui grup WA. Dan setelah ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas. Ya, boleh break dulu, mau sholat dulu, mau makan dulu, silahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.